Komunisme hanya bisa hidup di negara yang berideologikan komunis. Ideologi dan filsafat komunisme yang materialis dan mengedepankan kekerasan tidak pernah bisa disejajarkan dengan ideologi dan filsafat Pancasila. Film ini hanyalah salah satu bagian dan bukti dari upaya pemberontakan penganut paham komunisme terhadap Pancasila di antara banyak pemberontakan lainnya dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir Pancasila dan NKRI tidak akan pernah mentolerir kebangkitan komunisme yang pernah menorehkan tinta merah dalam sejarah bangsa dan jelas dinyatakan sebagai bahaya tersembunyi bagi Indonesia. Waspadai kebangkitan komunisme gaya baru yang telah bermetamorfosis ke dalam berbagai bentuk dan semakin sulit dikenali. Mari kita pelihara dan tingkatkan kejelian kita bersama untuk melihat setiap gejala bangkitnya komunisme di tengah-tengah masyarakat. Maaf Komandan, Aidit ada telepon untuk Anda. Bagaimana Profesor? 将诺陛下的健康状况相当危急，当然这并不意味着没有康复的希望。然而，陛下可能面临两种最糟糕的情况：瘫痪或者死亡。 Menurut Profesorku, kondisi kesehatan Paduka yang Mulia Bung Karno cukup kritis. Tentu saja bukan berarti tak ada kemungkinan sembuh, tetapi ada dua kemungkinan terburuk yang mampu menghampiri beliau, yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal. Jangan sampai didahului. Kita harus mendahulunya, kawan Syam. Isu Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan harus terus kita sebarkan secara lebih gencar agar masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu, kita harus mendesak Bung Karno untuk membungkam lawan-lawan kita. Pokoknya, pers harus mutlak kita kuasai. Kawan Syam, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan dan juga sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita ataupun partai kita tetap hidup setelah Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Nanti, setelah 5 Oktober, berapa lama lagi kawan Syam? Kurang dari 2 bulan lagi. Pasukan Angkatan Darat pasti akan mengumpulkan seluruh kekuatan revolusionernya sampai habis tuntas. Jadi, sekarang benar-benar masalah waktu. Siapa cepat, dia dapat.
siapa tepat, dia selamat. Jadi kita tidak boleh salah dalam melakukan segala sesuatu. Kawan Syam, hubungi seluruh kontak perwira yang berpikiran maju dan juga mendukung kita. Segera kumpulkan pasukan, hubungi pasukan brio khusus baik di pusat maupun di daerah. Kita wajib kumpulkan semua pasukan kita. Saya optimis, saya yakin sekali bahwa segala sesuatu yang di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik juga mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita juga sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa benar aja Bung Karno semakin dekat seperti apa yang dia katakan oleh dokter? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu akan mengumpulkan seluruh pasukannya. Dan saya tak ingin kalah cepat. Jadi, kawan Syam, segera hubungi kawan-kawan, kita siapkan pasukan. Halo, Untung di sini. Kawan Ketua Unit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Kedua, sasaran utama gerakan adalah para jenderal. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain sebagainya. Untuk pemimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 nama. Calon yang terdiri dari perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Mayor Suryono. Ada koreksi? Saya kira cukup. Sebelum saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang dikemukakan oleh ketua secara gamblang, saya ingin meminta penjelasan dari ketua. Dari mana ketua mendapatkan informasi mengenai hal itu? Terus terang, saya harus mengemukakan kekhawatiran saya demi perjuangan dan masa depan partai. Bukan tidak mungkin isu itu sengaja dibuat oleh lawan kita untuk memancing-mancing kita, sehingga kita dipaksa konfrontasi secara terbuka. Sebelum membahas hal lain, saya minta ketua mengurai isu Dewan Jenderal secara terperinci. Silakan kawan Hanum. Untuk sementara, pertanyaan saya sama dengan pertanyaan yang dikemukakan kawan saya Sakirman. Kalau begitu, barangkali kawan Sanusi memiliki pertanyaan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama sama seperti pertanyaan yang telah diajukan oleh Insinyur Sakirman. Pertanyaan kedua, apakah hal yang serius tentang menyangkut masa depan partai ini sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro? Bagaimana pertimbangannya? Dan yang terakhir, saya meminta ketua yang terhormat dapat menjelaskan mengenai pertimbangan kekuasaan api, terutama apabila nanti perwira-perwira yang progresif revolusioner, perwira-perwira kita bertindak mendahului Dewan Jenderal. Ini betul-betul menyangkut nasib dan masa depan partai. Terima kasih. Saya kira saya tak perlu mengatakan kesiapan apa yang seharusnya diberikan setiap anggota dalam rangka melindungi kebesaran partai. Keselamatan partai dan masa depan partai di atas segalanya. Saya kira semua yang hadir di sini pasti paham. Ada saat-saat berbicara dan ada saat-saat bertindak. Namun hari ini saya harus mengatakan bahwa esok adalah hari tindakan. Untuk menanggapi kegelisahan kawan-kawan sekalian, sudah tentu supaya informasi Dewan Jenderal tidak hanya satu. Tapi saya kira Badan Pusat Intelijen BPI harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak, berarti kita tidak punya lagi badan yang bisa dipercaya. Laporan mengenai hal ini bisa saya terima dari Kepala Staf yaitu Brigjen Polisi Sutarto. Pengecekan sudah tentu akan dilakukan langsung kepada kepalanya yakni Subardio dalam rangka tukar-menukar informasi. Pihak TNI Alri Sastra di Mijojo juga sudah saya beritahu.
Hal ini demi keadaan darurat kelak. Bila terjadi sesuatu yang di luar rencana kita, tidak semua orang mampu menahan siksaan untuk tidak membocorkan nama-nama demi keselamatan partai kita. Karena tidak kekompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani tentang waktu melaksanakan perebutan kekuasaan, sementara Alri dan Adri dapat kita netralisir karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan internal mereka masing-masing. Sementara Auri akan membantu kita dalam memberikan fasilitas. Maaf interupsi. Apakah ketua berpendapat jika sebuah aksi akan sukses jika dilakukan di Jawa saja? Jadi, menurut saya, Jawa adalah kunci. Siapa yang menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah, PRRI, Permesta, yang dengan praktis menguasai beberapa pulau-pulau di luar Jawa, karena Jawa tidak mereka tarik, pada akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Sebelum kita tutup sidang Politbiro ini, saya akan membacakan kesimpulan pokok-pokok yang telah kita sepakati. Yang pertama, sidang sepakat terhadap kemungkinan KUP Dewan Jenderal lebih baik kita mengadakan aksi mendahului dalam bentuk operasi militer, setelah membentuk Dewan Revolusi guna menggantikan Kabinet Dwi Korra. Kedua, menetapkan pembagian kerja sebagai berikut. 1. Soal-soal yang berhubungan dengan operasi militer termasuk penentuan hari H dan jam diserahkan kepada ketua. 2. Soal-soal politik terutama komposisi Dewan Revolusi diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro. 3. Pelompokan kader-kader untuk dikirim ke daerah-daerah terutama di luar Jawa diserahkan kepada kawan Sudisman. 4. Penentuan tenaga cadangan sebanyak 2.000 orang diserahkan kepada kawan Yunu, termasuk koordinatornya untuk dilatih di lubang buaya dan semua supaya di pos masing-masing menunggu instruksi lebih lanjut. Supaya tidak memperluas front, menurut kawanan Aidit, sasaran penculikan supaya dibatasi hanya ke 7 jenderal yang sudah disepakati dan tidak menambahkan nama-nama Hatta, Chairul Soleh, dan Sukendro. Jadi jelas, sasaran penculikan adalah Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Pajahitan, serta Jenderal Sutoyo. Saya kira cukup jelas. Sekarang saya persilahkan Kolonel Latif untuk menguraikan rencana operasinya, dan kawan Letnan Kolonel Untung silahkan menanggapinya bila perlu. Semua kawan sepakat bahwa gerakan kita beri nama Gerakan 30 September. Hari H kita adalah 1 Oktober dan jam di kita jam 4 dini hari. Lanjut sesuai dengan perkembangan. Ketujuh jenderal itu antek-antek imperialis CIA yang punya rencana jahat akan mengadakan coup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi, dan presiden seumur hidup Bung Karno. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana yang kebelenger dan tidak benar itu. Kita harus menculik jenderal itu, hidup atau mati. Pasukan dengan sasaran Nasution dipimpin oleh Raja Peduk. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letu Mukijat. Siap. Pasukan yang menculik Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Sarjan Bins. Siap. Untuk sasaran Jenderal S. Parman dipimpin oleh Sarjan Sata. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Sarjan Sukarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Surono. Siap.
Ada apa malam-malam begini? Mendadak begini? Maaf, Jenderal. Tidak ada penjelasan. Waktu terbatas, Jenderal. Apa arti semua ini? Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami, Jenderal. Siapa dia? Silakan Jenderal. Jalan. Apakah sebaiknya saya berpakaian terlebih dahulu? Jalan! Ayo cepat. Sepertinya tetangga sedang dirampok. Siapa itu? Cakra. Ada apa? Keadaan negara sedang genting, Pak. Presiden meminta Bapak untuk menghadap sekarang juga. Mana surat perintah kalian? Kok aneh ya, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Kamu Yanto ya? Siap, Pak. Coba hubungi Pak Yani. Mas, telepon Bapak diputus. Wah, kok teleponnya diputus? Kalau begitu, si pasti sedang difitnah. Bapak Presiden sedang menunggu, Jenderal. Ame-ame, pengarang kupu-kupu. Dia makan musik, pengarang minum susu. Sebentar ya, Edi. Bapak di mana, Mbok? Ayo jawab. Sedang tidur, Dan. Edi mau ibu, Mbok. Ibu di rumah Taman Suropati. Mana Bapak sayang? Bobo. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Ada apa? Siap. Jenderal ditugaskan untuk menemui Presiden sekarang juga. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka dulu, toh. Dan berpakaian. Sebaiknya tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tembak. Cepat, bereskan. Cakra di bawah. Hah? Cakra? Ayah! Cepat Jenderal, buka pintunya, cepat Jenderal. Lia! Adik kena. Cepat pergi. Kakak, mari dia. Tunggulah dulu di sini. Jangan bergerak, letak senjata. Di mana Nasution? Saya Nasution. Jangan bergerak, telepon sudah terputus. Di mana Nasution? Pak Nasution di Bandung. Beliau sudah 3 hari di Bandung. Kalian tetap kemari hanya untuk membunuh anak saya. Dipanggil Presiden. Itu perintah yang kami terima, Bapak. Malam begini. Jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Nggak salah dengar kamu. Kami kira tidak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden sudah menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Jangan!
Malam, Bu. Malam, ada apa? Kami diminta untuk membawa Bapak menghadap Presiden. Sekarang, Ya, sekarang. tunggu sebentar. Bapak masih tidur. Bapak bilang kembali saja nanti jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Sekarang juga Bapak harus berangkat. Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu, sebentar. Ini peringatan terakhir, Jenderal. Bakar tuntas. Hei, cepat, cepat turun. Turun ke sini. Cepat. Jangan ke sini. Duduk. Hei, mana dorongmu? Ampun, Pak. Katakan. Jangan diam saja. Kamu mati, mau ditembak. Katakan. Di kamar atas, Pak. Turun, Jenderal, atau saya ledakan rumah ini. Saya peringatkan sekali lagi, Jenderal. Pak, rupanya ada main di sebelah. Siapa yang mandi ini? Anak-anak. Tak tahu. Pak, Ma. Sepertinya ada yang sedang mencarimu, Pak. Sepertinya saya harus bertindak. Pak, Sudah, kalian di sini saja. Cepat, Jenderal. Waktu kita habis. Jenderal, kita tidak punya banyak waktu. Dengarkan baik-baik. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan, ayo tekan. Akui, situ anggota Dewan Jenderal. Akui, Dewan Jenderal itu ada. Ayo cepat tekan. Tekan, ayo tekan. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Seperti sayatan silat ini. Tidak seperti penderitaan neraka. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Bicara, ayo bicara. Masih tutup mulut. Tekan, tekan. Ayo tekan. siksaan neraka ini belum dimulai, Jenderal. Kecuali Jenderal menuruti apa kata saya. Saya pemahat, Jenderal. Sekarang saya ingin memahat Pak Jenderal. Di mana, Sultan? Jawab, jawab. Masih dibungkam? Dibungkam? Bicara. Saya bisa tentang apapun, Jenderal.
Kamu yakin? Kamu tidak keliru? Tidak. Ya Pak, sebelah sana.